Yang pertama adalah pengertian kalibrasi. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai petunjuk dalam alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukur. Lalu pengertian verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan penegasan dengan pemeriksaan dan penetapan bukti-bukti bahwa telah terpenuhi. Tujuannya adalah yang pertama menentukan koreksi dan ketidakpastian pada alat gelas, yaitu ketidakpastian akurasi dan ketidakpastian presisi. Yang kedua, menjamin mutu, yaitu produk memenuhi standar nasional dan internasional. Yang ketiga, tidak terdapat cacat atau penyimpangan hasil ukur. Yang keempat, menjamin kondisi alat ukur tetap terjaga sesuai spesifikasinya. Yang kelima, menjamin kepentingan keselamatan manusia. Syarat verifikasi atau kalibrasi. Yang pertama, adanya standar acuan. Standar acuan ini harus mampu telusur ke standar nasional ataupun internasional. Pada verifikasi kali ini, digunakan standar acuan berupa tabel AS 2164-1978 sebagai standar acuan terhadap kapasitas nominal dan toleransi untuk lampu ukur. Lalu yang kedua, digunakan tabel AS 2166-1978 sebagai standar acuan terhadap kapasitas nominal dan toleransi untuk pipet volume, dan juga sebagai standar acuan terhadap waktu alir pipet volume. Yang ketiga, digunakan tabel AS 2165-1978 sebagai standar acuan terhadap kapasitas nominal dan toleransi buret, dan juga sebagai standar acuan terhadap waktu alir untuk buret. Syarat yang kedua, metode kalibrasi. Adanya metode kalibrasi yang digunakan harus diakui secara nasional maupun internasional. Pada verifikasi ini digunakan metode verifikasi adalah LVA yang diadopsi dari BBIA. BBIA adalah Balai Besar Industri Argo. Itu adalah salah institut yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional untuk membuat sertifikat terhadap verifikasi atau kalibrasi, dan BBIA ini di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lalu syarat yang ketiga adalah adanya personil kalibrasi yang terlatih. Artinya personil yang melakukan verifikasi harus dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium verifikasi atau kalibrasi yang terakreditasi. Dan juga personil ini harus mampu dan terlampir dalam melakukan verifikasi atau kalibrasi. Yang keempat adalah adanya ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi. Artinya verifikasi ini harus dilakukan di tempat atau ruang yang memiliki suhu, kelembaban, dan tekanan udara, serta aliran udara dan juga kedap getaran yang sesuai dengan standar. Biasanya verifikasi harus dilakukan di laboratorium verifikasi alat ukur. Syarat yang kelima, alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Artinya alat yang digunakan untuk dikalibrasi atau diverifikasi harus dalam kondisi yang prima dan optimal. Dan juga alat yang digunakan untuk melakukan verifikasi juga harus baik. Jangan sampai misalnya kita melakukan penimbangan dan neraca yang kita gunakan untuk menimbang alat yang akan diverifikasi itu dalam kondisi tidak baik, sehingga menghasilkan data yang salah dan menghasilkan hasil verifikasi yang salah. Nama saya Wisnu Aryaji dari kelas 11-3. Di sini saya akan memperagakan cara verifikasi labu ukur. Bersihkan labu ukur yang akan diverifikasi. Pastikan juga labu ukur dalam keadaan baik dan memiliki tutup.
Bilas bagian dalam labu ukur dengan alkohol dan bagian luar dilap dengan tisu. Keringkan labu ukur dengan hair dryer dan pastikan bagian luar dan dalamnya kering. Jangan lupa memegang labu ukur menggunakan tisu supaya labu ukur tetap steril. Timbang bobot labu ukur beserta tutupnya. Labu ukur diisi dengan air suling kurang lebih 1 cm di atas tanda tera. Kemudian seka menggunakan tisu dan himpitkan menggunakan pipet sampai meniskus berada pada tanda tera. Timbang labu ukur beserta isi dan tutupnya. Siapkan alat bahan sebagai berikut. Teknik verifikasi pipet volume. Timbang piala gelas yang sudah dicuci, dibilas dengan alkohol dan dikeringkan, lalu dicatat. Selanjutnya, bilas pipet volume dengan air suling sebanyak 2 kali. Selanjutnya, ambil air suling hingga lewat tanda tera. Lepas bulb, tahan dengan jari, seka dengan tisu, himpitkan sampai tanda tera. Pindahkan air suling ke piala gelas tadi. Dihitung delivery time-nya, jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya, timbang piala gelas yang sudah diisi Aquades tadi, lalu dicatat. Setelah itu, catat suhu dan kelembaban di ruangan. Lalu, catat juga suhu air sulingnya. Lalu, ulangi pekerjaan tersebut sebanyak minimal 5 kali dan dalam jumlah yang ganjil. Bobot piala gelas kosong tidak perlu dicari lagi. Cukup pada saat pengulangan yang pertama.
Data yang didapat selanjutnya akan diolah oleh teman saya, Zaki. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjut oleh anggota selanjutnya. Alat-alat yang digunakan ada lampu semprot, buret, wadah penampung yaitu Erlenmeyer, termometer, neraca analitik digital, dan hygrometer digital. Bahan-bahan yang digunakan ada kertas pengganjal, tisu, dan aquades. Sebelum masuk ke langkah kerja, ada persiapan yang harus dilakukan yaitu siapkan lembar kerja, identifikasi alat yang ingin diverifikasi, dan catat kondisi lingkungan di lembar kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu buret harus dibersihkan hingga benar-benar bersih dengan aquades. Jangan lupa wadah penampung yaitu Erlenmeyer juga dibersihkan dan dikeringkan. Erlenmeyer tersebut lalu ditimbang dan dicatat sebagai bobot Erlenmeyer kosong. Buret yang ingin diverifikasi diisi oleh aquades hingga di atas skala 0. Buret lalu diseka dan dihimpitkan. Lalu, aquades dipindahkan ke Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama sampai meniskus berada pada skala 10 mili. Erlenmeyer yang berisi aquades tadi ditimbang dan dicatat bobotnya. Setelah itu, suhu aquades diamati dengan termometer dan dicatat. Untuk uji skala 10 mili, lakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan langkah kerja yang sama dan dicatat hasilnya. Setelah melakukan pengulangan 5 kali untuk skala uji 10 mili, selanjutnya adalah skala uji 25 mili. Sama seperti pada skala uji 10 mili, pada skala uji 25 mili dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali.
Untuk skala uji 50 ml, diwajibkan menghitung delivery time sehingga diharuskan untuk menggunakan stopwatch. Waktu alir dihitung mulai dari skala 0 sampai pada skala 50 ml. Sama seperti pada skala 10 ml dan 25 ml, pada skala 50 ml dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Baik, selanjutnya adalah labu ukur. Diperoleh data terhadap labu ukur sebagai berikut. Nama alat adalah labu tekan. Mereknya adalah Iwaki. Dengan deskripsi memiliki kapasitas sebesar 100 mili, toleransi sebesar 0,10 mili, suhu penunjukan sebesar expect 20 derajat Celcius, kelas penunjukannya adalah A. Lalu diperoleh data berikutnya, dilakukan tempat verifikasi di laboratorium verifikasi alat ukur dengan suhu ruang sebesar 26,8 derajat Celcius, dengan kelembaban sebesar 71% RH, dengan tekanan udara sebesar 990 mbar. Lalu timbangan yang digunakan saat verifikasi adalah Mettler Toledo. Lalu didapatkan suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius. Selanjutnya diperoleh data untuk perhitungan sebagai berikut. Diperoleh data terhadap lampu ukur memiliki kapasitas 100 mili, maka memiliki skala uji 100 mili yang dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Diperoleh data bobot wadah kosong, diperoleh data bobot wadah plus air dari hasil penimbangan, lalu diperoleh bobot air. Data bobot air diperoleh dari bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Lalu diperoleh suhu air suling melalui pengukuran dan suhu ruangan melalui pengukuran. Lalu diperoleh data sederhana sebagai berikut. Skala uji terhadap 100 mili itu didapatkan rata-rata bobot airnya sebesar 99,5128 gram. Lalu koreksi tabel E1 atau E2 itu sebesar 0,4680. Lalu koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,050. Lalu rata-rata volume air itu sebesar 99,9758 mili. Lalu didapatkan toleransi sebesar 0,0242. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Rata-rata bobot air itu didapat dari total bobot air dibagi dengan 5, sehingga dapatkan rata-rata bobot air sebesar 99,5128 gram. Lalu perhitungan terhadap koreksi tabel S atau E2 yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Skala uji per 1000 dikali dengan tabel E1 itu sama dengan 100, yaitu skala ujinya 100 mili, dibagi 1000 dikali nilai tabel E1, yaitu 4,68. 4,68 diperoleh dari literatur itu berdasarkan suhu air sebesar 27,8 derajat Celcius, sehingga dapatkan nilai dari koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680. Lalu diperoleh perhitungan koreksi tabel E3 itu dengan rumus sebagai berikut. Skala uji per 1000 kali nilai tabel E3 itu sama dengan 100 sebagai skala uji dibagi 1000 dikali minus 0,05. Minus 0,5 didapat dari literatur berdasarkan suhu air suling yaitu 7,8 derajat Celcius dan dibulatkan menjadi 28 derajat Celcius. Dan berdasarkan juga tekanan udara yang didapat yaitu adalah 990 mbar,
sehingga dapatkan nilai dari koreksi tabel E3 sebesar minus 0,050. Lalu didapat perhitungan rata-rata volume air dengan rumus rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 atau E2 lalu ditambah koreksi tabel E3, sehingga diperoleh rata-rata volume air sebesar 99,9758 mili. Lalu diperoleh nilai toleransi yang didapat dari rumus sebagai berikut, yaitu adalah harga mutlak dari rata-rata volume air dikurangi skala uji. Rata-rata volume air didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu adalah 99,97758 mili, lalu minus skala uji adalah 100 mili, sehingga dapatkan nilai toleransi sebesar 0,0242 mili. Baik, selanjutnya adalah pipet volumetri. Diperoleh data terhadap verifikasi pipet volume sebagai berikut. Nama alat adalah pipet volume, mereknya adalah Pyrek, deskripsinya adalah sebagai berikut, kapasitasnya adalah 10 mili, toleransinya adalah 0,05 mili, suhu penunjukan adalah X 20 derajat Celcius, kelas penunjukan adalah A. Lalu diperoleh data juga sebagai berikut. Tempat verifikasi, dilakukan verifikasi di laboratorium verifikasi Atukur dengan suhu ruang sebesar 27,4 derajat Celcius, kelembaban sebesar 71% RH, tekanan udara sebesar 990 mbar, dan timbangan yang digunakan adalah meter Toledo, lalu diperoleh suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius. Baik, lalu dapatkan data terhadap pipet volume sebagai berikut. Dilakukan terhadap pipet volume kapasitas 10 mili sehingga dapatkan uji skala sebesar 10 mili. Dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali pengulangan, lalu didapatkan bobot wadah kosong dari hasil penimbangan dan bobot wadah air hasil penimbangan. Lalu dapat bobot air yang diperoleh dari selisih antara bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Lalu diperoleh suhu air suling dari hasil pengukuran dan suhu ruangan dari hasil pengukuran. Lalu juga diperoleh delivery time dari hasil pencatatan waktu. Dapatkan tabel sederhana dari tabel sebelumnya sebagai berikut. Pada skala uji 10 mili itu dapatkan rata-rata bobot air sebesar 10,0082. Lalu koreksi tabel E1 atau E2 itu sama dengan 0,0468. Lalu koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,005 dan diperoleh rata-rata volume air sebesar 10,0543 mili dan toleransi diperoleh 0,0545 mili. Angka tersebut dapat diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Oleh perhitungan rata-rata bobot air, yaitu dalam menjumlahkan kelima data bobot air dibagi dengan 5, sehingga dapatkan rata-rata bobot air sebesar 10,0082 gram. Lalu diperoleh koreksi tabel E1 atau E2 dengan rumus sebagai berikut. Skala uji per 1000 dikali nilai tabel S1 sama dengan 10 per 1000 dikali 4,68 sama dengan 0,0468. 4,68 dapat dari literatur karena suhu air suling digunakan adalah 27,8 derajat Celcius, sehingga dapat nilai S1 itu sama dengan 4,68. Lalu perhitungan yang selanjutnya adalah koreksi tabel E3 diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu dari skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3 sama dengan 10 sebagai skala uji dibagi 1000 lalu dikali minus 0,05. Minus 0,05 dapat dari literatur, yaitu berdasarkan suhu yaitu 27,8 derajat Celcius yang dibulatkan menjadi 28 dan tekanan udara yang didapat adalah 990 mbar. Sehingga dapat oleh koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,0005. Lalu perhitungan terhadap rata-rata volume air itu diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah total dari rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 atau E2 ditambah koreksi tabel E3, sehingga dapatkan rata-rata volume air yaitu 10,0545 mili. Lalu didapatkan perhitungan terhadap toleransi, yaitu adalah dengan rumus sebagai berikut. Harga mutlak dari rata-rata volume air dikurangi skala uji, sehingga toleransi sebesar 10,0545 dikurangi 10 hasilnya adalah 0,0545 mili. Dan diperoleh delivery time terhadap pipet volume itu dengan menjumlahkan total semua waktu yang diperoleh lalu dibagi dengan 5. Rata-ratanya didapatkan delivery time terhadap pipet volume adalah 14,08. Baik, satu itu adalah buret. Didapatkan data terhadap buret sebagai berikut, yaitu adalah nama alat adalah buret dengan merek adalah Pyrek.
lalu memiliki deskripsi berupa kapasitas sebesar 50 mili dengan toleransi sebesar 0,1 mili, suhu penunjukan adalah X 20 derajat Celcius, kelas penunjukan adalah B, ketelitian adalah 0,1 mili. Selanjutnya didapatkan data berupa tempat verifikasi dilakukan di laboratorium verifikasi alat ukur dan diperoleh suhu ruang yaitu 26,4 derajat Celcius, kelembaban sebesar 73% RH dan tekanan udara sebesar 990 mbar dan timbangan yang digunakan untuk verifikasi adalah meter Toledo dengan suhu air suling yang diperoleh sebesar 26,0 derajat Celcius. Lalu diperoleh data berdasarkan hasil verifikasi berupa pada skala uji 10 mili yang dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, diperoleh bobot wadah kosong, lalu diperoleh bobot wadah air yang diperoleh dari penimbangan, lalu diperoleh bobot air yang diperoleh dari selisih antara bobot wadah air dikurangi bobot wadah kosong. Lalu suhu air suling yang diperoleh dari pengukuran dan suhu ruangan juga diperoleh dari pengukuran. Lalu didapatkan tabel sederhana dari tabel sebelumnya adalah skala uji mili pada 10 mili itu didapatkan rata bobot air itu sebesar 9,9381 gram. Lalu diperoleh koreksi tabel E1 atau E2 itu sebesar 0,042 dan koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,0004 dan diperoleh rata volume air adalah 9,9797 mili sehingga didapatkan toleransi sebesar 0,0203. Angka-angka tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Rata-rata bobot air pada skala 10 mili diperoleh dari total bobot air bagi 5 sehingga didapatkan rata bobot air sebesar 9,9381 gram. Lalu koreksi tabel E1 atau E2 pada skala 10 mili itu dengan dicari dengan rumus sebagai berikut: skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1 yaitu 10 per 1000 dikali 4,20. 4,20 dapat dari literatur yaitu adalah pada suhu 26 derajat bernilai 4,2 sehingga dapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,0420. Lalu diperoleh juga koreksi tabel E3 pada skala uji 10 mili itu diperoleh dari rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3 itu 10 per 1000 dikali minus 0,04. Minus 0,04 diperoleh dari literatur karena pada suhu 26 derajat dan pada tekanan udara sebesar 990 mbar sehingga hasil minus 0,04 dan diperoleh hasil dari koreksi tabel E3 pada skala uji 10 mili itu adalah sebesar minus 0,0004. Lalu diperoleh rata volume air dengan rumus rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 atau E2 lalu ditambah koreksi tabel E3 pada skala uji 10 mili sehingga dapatkan rata volume air sebesar 9,9797 ml. Lalu diperoleh toleransi pada skala uji 10 mili yaitu dengan cara harga mutlak dari rata volume air yang diperoleh min skala uji sehingga 9,9797 dikurangi 10 sehingga dapatkan toleransi pada skala uji 10 mili adalah 0,0203 ml. Baik, sebenarnya data yang diperoleh pada verifikasi buret pada skala 25 mili. Pada skala uji 25 mili dilakukan 5 kali pengulangan, diperoleh data yang sama dan diperoleh data yang sederhana dari data sebelumnya pada skala uji 25 mili yaitu adalah bobot rata air adalah 24,9856 gram. Lalu diperoleh koreksi tabel E1 atau E2 itu sebesar 0,1050 dan nilai koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,0010 dan rata-rata volume air yang diperoleh adalah 25,0896 ml sehingga diperoleh oleh toleransi sebesar 0,0896. Angka tersebut didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut. Rata-rata bobot air pada skala uji 25 mili menjumlahkan total seluruh bobot air dibagi dengan 5 sehingga dapatkan rata bobot air sebesar 24,9856 gram. Lalu nilai koreksi tabel E1 atau E2 pada skala uji 25 mili itu diperoleh dari rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1. Karena di sini menggunakan skala uji 25 mili maka 25 per 1000 dikali 4,20 didapatkan dari literatur sehingga dapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 pada skala uji 25 mili adalah 0,1050. Lalu perhitungan terhadap koreksi tabel E3 pada skala uji 25 mili itu adalah diperoleh dari rumus skala uji per 1000 dikali tabel E3. Karena di sini menggunakan skala uji 25 maka
25 per 1000 dikali minus 0,04. Minus 0,04 didapat dari literatur, sehingga nilai dari koreksi tabel E3 pada skala uji 25 mili adalah minus 0,0010. Dan dapat juga perhitungan rata-rata volume air pada skala uji 25 mili didapat dari penjumlahan antara rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 atau E2 ditambah koreksi tabel E3, sehingga dapatkan rata volume air pada skala uji 25 mili sebesar 25,0896 ml. Dan diperoleh toleransi pada skala uji 25 mili, yaitu dengan cara harga mutlak dari rata-rata volume air yang didapat dikurangi skala uji, yaitu 25,0896 min 25, sehingga dapatkan toleransi sebesar 0,0896 ml. Selanjutnya diperoleh data verifikasi buret pada skala uji 50 mili. Yang dilakukan 5 kali pengulangan dan didapat data delivery time, pencatatan waktu turun air pada buret. Lalu diperoleh data sederhana sebagai berikut pada skala uji 50, itu rata-rata bobot air per gram sebesar 49,9365 gram. Lalu diperoleh koreksi tabel E1 atau E2 itu sebesar 0,2100 dan diperoleh koreksi tabel E3 itu sebesar minus 0,0020. Lalu juga diperoleh rata volume air itu sebesar 50,1445 ml dan toleransi sebesar 0,1445. Dan juga diperoleh delivery time 51,40 second. Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan, yaitu pada rata-rata bobot air pada skala uji 50 mili itu hanya menjumlahkan total dari bobot air dibagi dengan 5, sehingga dapatkan rata-rata itu adalah 49,9365 gram. Lalu koreksi tabel E1 atau E2 itu pada skala uji 50 mili itu diperoleh dari rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1. Karena di sini menggunakan skala uji 50 mili, maka dimasukkan ke rumus sebagai 50 per 1000 dikali 4,20. 4,20 dapat dari literatur, sehingga dapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 pada skala uji 50 adalah 0,2100. Lalu diperoleh koreksi tabel E3 pada skala uji 50 mili dengan rumus sebagai berikut: skala uji per 1000 dikali dengan tabel E3. Karena di sini menggunakan skala uji 50 mili, maka dimasukkan pada rumus dari 50 per 1000 dikali minus 0,04. Minus 0,04 diperoleh dari literatur, sehingga dapatkan nilai dari koreksi tabel E3 pada skala uji 50 mili adalah minus 0,020. Lalu diperoleh rata-rata volume air pada skala uji 50 mili yang didapat dari menjumlahkan rata-rata bobot air ditambahkan koreksi tabel atau E2 lalu ditambah dengan koreksi tabel E3, sehingga dapatkan rata-rata volume air pada skala uji 50 mili adalah 50,1445 ml. Dan diperoleh toleransi pada skala uji 50 mili itu dengan cara harga mutlak dari rata-rata volume air yang didapat tadi dikurangi dengan skala uji. Jadi 50 dikurangi 1445 dikurangi 50. Sehingga dapatkan toleransi sebesar 0,0545 ml. Dan diperoleh rata-rata delivery time itu dengan cara menjumlahkan delivery time yang ada dibagi dengan jumlah setelah dari 5, sehingga dapatkan delivery time itu sebesar 51,40 second. Pada buret itu terdiri dari 3 skala uji 10 mili, 25 dan 50, sehingga diperlukan rata-rata terhadap setiap skala uji, sehingga toleransi rata-rata itu dapat dicari dengan rumus toleransi pada skala uji 10 mili ditambah toleransi pada 25 mili ditambah toleransi pada 50 mili lalu dibagi dengan 3, sehingga toleransi yang diperoleh adalah 0,0848. Kesimpulan. Pertama, labu ukur. Berdasarkan tabel AS 2164-1978, dengan melihat kapasitas normal dan toleransi labu ukur, didapatkan alat labu ukur merek Iwaki dengan kapasitas 100 ml, toleransi 0,10 ml, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, dan kelas penunjukan A, maka labu ukur yang telah diverifikasi berada di kelas A dengan nilai toleransi 0,0242 ml, sehingga
labu ukur yang telah diverifikasi masih layak untuk dipakai. Selanjutnya, pipet volume. Berdasarkan tabel AS 2164-1978, dengan melihat kapasitas normal dan toleransi pipet volume, didapatkan alat pipet volume merek Pyrex dengan kapasitas 10 ml dengan toleransi 0,05 ml, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, dan kelas penunjukan A. Pipet volume yang telah diverifikasi tidak berada di kelas A maupun B dengan nilai toleransi 0,0545 ml dan waktu alirnya berada di kelas B sebesar 14,08 detik. Sehingga pipet volume yang telah diverifikasi masuk ke dalam kategori tidak layak untuk dipakai. Selanjutnya, buret. Berdasarkan tabel AS 2164-1978, dengan melihat kapasitas normal dan toleransi buret, didapatkan alat buret merek Pyrex dengan kapasitas 50 ml dengan toleransi 0,1 ml, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, kelas penunjukan B, dan ketelitian 0,1 ml. Buret yang telah diverifikasi berada di kelas B dengan nilai toleransi 0,0848 ml dan waktu alirnya berada di kelas B sebesar 51,40 detik. Sehingga buret yang telah diverifikasi masih layak pakai dan berada di kelas B.